Shalom saudara, selamat datang di Renungan Harian Kristen hari ini. Semoga hari ini saudara dalam keadaan baik dan penuh semangat. Saat kita berkumpul di sini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan satu pertanyaan penting. Apa makna sebenarnya dari menjadi saksi Kristus yang setia dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi jawabannya memiliki dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur atas segala berkat dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau membimbing kami untuk memahami firman-Mu. Ajar kami untuk menerapkan apa yang kami pelajari dalam kehidupan sehari-hari, agar kami bisa menjadi saksi-Mu yang setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini, ayat kita terambil dari Kisah Para Rasul, 1 ayatnya ke-8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Mari kita renungkan sejenak. Dalam momen penting ini, Yesus memberi janji kepada para murid-Nya bahwa mereka akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Ini bukan hanya sebuah pernyataan biasa, ini adalah janji yang kuat dan penuh makna. Pertama, kuasa Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita tidak sendirian dalam tugas kita sebagai saksi Kristus. Kita dipanggil untuk bersaksi, tetapi kita tidak harus melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus hadir untuk membimbing dan memperkuat kita, memberikan keberanian saat kita menghadapi tantangan. Kita dapat membayangkan bagaimana perasaan para murid setelah mendengar janji ini. Mereka mungkin merasa takut, bingung, atau bahkan ragu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun Yesus dengan tegas mengungkapkan bahwa kuasa ilahi akan menyertai mereka. Ini menunjukkan bahwa dalam misi kita, Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk melaksanakan panggilannya. Kedua, menjadi saksi Kristus berarti kita harus bersedia untuk berbagi kebenaran tentangnya. Ketika kita membaca bagian akhir ayat tersebut, kita melihat bahwa kesaksian kita harus meliputi semua tempat, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke ujung bumi. Hal ini mengingatkan kita bahwa kasih dan kebenaran Tuhan tidak mengenal batasan. Kita dipanggil untuk bersaksi tidak hanya di lingkungan terdekat kita, tetapi juga ke lingkungan baru di mana kita berada. Sekarang, mari kita ambil momen untuk merefleksikan hidup kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan panggilan ini? Sudahkah kita bersaksi tentang Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita? Jika belum, mari kita berdoa dan memohon agar Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk menjalani hidup yang sesuai dengan panggilannya. Mari kita bersedia menjadi saksi yang setia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita bisa mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Izinkan saya berbagi sebuah cerita inspiratif. Ada seorang guru bernama Ibu Rita yang mengajar di sebuah sekolah dasar. Setiap hari sebelum memulai pelajaran, Ibu Rita mengajak murid-muridnya untuk membahas satu ayat Alkitab. Ia mengajarkan mereka tentang kasih, kebaikan, dan pentingnya saling menghargai. Melalui cara ini, Ibu Rita tidak hanya mendidik anak-anak secara akademis, tetapi juga membangun karakter mereka. Suatu ketika, Ibu Rita menyampaikan ayat tentang kasih dari 1 Korintus 13. Ia menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa kasih sejati itu sabar, tidak menggerutu, dan selalu siap membantu. Salah satu muridnya yang biasanya suka bertindak nakal, tiba-tiba terinspirasi untuk memperbaiki sikapnya. Ia mulai membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Melihat perubahan ini, Ibu Rita sangat bersyukur karena dia tahu bahwa dia telah menjadi saksi Kristus di dalam kelasnya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kita bisa bersaksi melalui tindakan kita. Setiap interaksi, setiap pilihan yang kita buat adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Berikut ini ada 3 hal yang bisa kita terapkan dalam keseharian berdasarkan ayat yang kita bahas hari ini. 1. Berdoa sebelum bersaksi. Sebelum kita berbagi tentang Kristus, mintalah bimbingan dari Roh Kudus. Ini penting karena kita perlu hikmat untuk mengetahui kapan dan bagaimana kita harus bersaksi. Dalam situasi yang sulit atau ketika kita merasa tidak yakin, doa adalah kekuatan kita. 2. Menjadi teladan dalam tindakan. Ingatlah bahwa tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai Kristus.
Apakah kita menunjukkan integritas di tempat kerja? Apakah kita bersikap ramah kepada orang yang berbeda pandangan? Setiap tindakan kecil kita bisa menjadi kesaksian yang kuat. 3. Menyebarkan kasih Kristus. Carilah kesempatan untuk berbagi kasih Tuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa menawarkan bantuan kepada tetangga, atau sekadar mendengarkan masalah teman. Tindakan kecil ini bisa memiliki dampak yang besar. Mari kita ingat bahwa menjadi saksi Kristus bukan hanya tugas tertentu, tetapi adalah gaya hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa Kristus bagi kita. Sekarang, mari kita akhiri renungan kita dengan doa. Tuhan, kami bersyukur atas renungan hari ini yang telah mengingatkan kami tentang panggilan untuk menjadi saksi-Mu. Berikan kami keberanian dan kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman-Mu. Semoga hidup kami mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu, dan nama-Mu semakin ditinggikan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sebagai penutup, mari kita ringkas apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang setia, berkat kuasa Roh Kudus. Tindakan dan sikap kita sehari-hari harus mencerminkan ajarannya. Mari kita terapkan dalam hidup kita dan tunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan selanjutnya. Jika saudara merasa renungan ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga, teman, dan saudara. Semakin banyak orang yang memahami firman Allah, semakin banyak pula yang dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.